Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh makna hari ini. Semoga pertemuan kita memberikan manfaat bagi perkembangan sekolah luar biasa tentunya sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acaranya pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin, marilah kita duduk dengan sikap tegap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, selanjutnya marilah kita memohon ridho dan berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Kandi Supriyatna. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Bagus, Mas Dias. Tes. Iya Pak, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Kami Supriyatna dapatkan amanah untuk mendoakan pada saat ini, pagi ini. Doa akan saya pimpin melalui agama Islam, dan bagi di luar Islam silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebelum itu, mari kita menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara kita diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Alim, ya Rabbana ya Mubin, ya Rabbana ya Rahim. Ighfir lana dzunubana, ighfir lana khatayana, ighfir lana dzunubana, ighfir lana khatayana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuril zat wa siri sari fi sayr wa asma'i wa sifat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan melaksanakan kegiatan bestari yang diselenggarakan oleh Direktorat PMPK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengetahui ilmu betapa luas dan terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam melaksanakan acara ini. Ya Allah, ya Tuhan yang pembersama, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat kami dalam mencapai keberhasilan tujuan dalam langkah kami ini demi mengemban amal ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami berbakti dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha mengampun. Hasbiyallah li dini, hasbiyallah li Muhammad, hasbiyallah liman bagu alaiya. Hasbiyallah indal maut, hasbiyallah indal mizan, hasbiyallah indal sirat, hasbiyallah indal masalah fil qabri. Hasbiyallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih kepada Bapak Kandi yang telah membacakan doa untuk kita semua. Selanjutnya adalah kita akan mendengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Direktur, Bapak Dr. Baharudin SPD MPD. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, yang kami hormati Pak Pejabat Fungsional Utama, dan Bapak Dr. Yaswadi, dan juga mungkin sudah masuk Pak Dr. Waspodo, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja, kemudian Bapak Ibu Pejabat Fungsional Madya di lingkungan PMPK, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh pegawai PMPK. Pertama-tama kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, dan mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan akan menjadi catatan amal ibadah bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya melihat poin ini terkait dengan LSP. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya tim yang melaksanakan kegiatan pada kesempatan ini, dan juga kepada tim kerja yang terkait LSP dan Pak Seru dan tim. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan LSP ini, yaitu mari kita terus menjadi corong informasi bagi Bapak Ibu di sekolah terkait dengan apa yang sudah dilakukan terhadap LSP P1 baik yang 10 pertama maupun 10 yang kedua. Jadi Bapak Ibu kami harapkan untuk mendapatkan mencari informasi terkait itu, dan nanti akan menjadi bahan pembahasan kita semua di internal PMPK, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah strategis lainnya untuk pembinaan LSP ini. Kemudian yang kedua, tentu tidak semua kita menjadi informan atau juru bicara, tetapi kita diharapkan menjadi bagian penting dari pencerahan informasi ini setelah mendapatkan informasi yang valid dan akurat dari khususnya tim kerja yang terkait. Kemudian saat ini kita sudah memiliki 20 LSP yang saya dapatkan dari
Pak Seru dan tim. Dan itu juga kita sudah merancang sejak awal. Oleh karena itu saya berharap ini menjadi program primadona bagi PMPK dalam tusinya, yaitu eh, pendampingan, pembinaan, dan pembentukan LSP P1. Nah, saya juga berharap nanti tidak hanya di SLB, LSP ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengkaji kemungkinan-kemungkinan akan dibentuknya LSP di SKB atau PKBM. Kenapa? Kita perlu kemandirian satuan pendidikan yang kita bina, sehingga anak-anak kita merasa betul-betul diperhatikan. Dan juga karena kita paham betul bahwa daya saing anak-anak kita baik yang di Diksus maupun di Dikmas ini tentu perlu disetarakan dengan daya saing yang ada di baik di SMK, di LSP lainnya yang di luar kita. Oleh karena itu kita perlu melakukan persiapan. Dan nanti Pak Seru dan tim mohon mengkaji lebih lanjut terkait dengan kebutuhan penambahan LSP yang bagi daerah-daerah yang memiliki daya dukung besar, mulai dari satuan pendidikan yang ketersediaan sumber daya lain seperti sarana prasarana dan juga daya dukung dari Pemdanya memungkinkan untuk kita bentuk. Yang kemudian yang kedua, di sekitar kabupaten kota atau provinsi yang ada SLB-nya belum punya jejaring yang dekat. Kemudian juga diperhatikan keterampilan-keterampilan yang memang mayor yang dikembangkan di satuan pendidikan, sehingga anak-anak kita di seluruh pelosok ini betul-betul merasakan sentuhan-sentuhan pembinaan dari kita. Jadi kita tidak hanya fokus kepada bagaimana sekolah-sekolah yang sudah dibentuk itu, tapi kita perlu yang lain. Kemudian selain LSP, saya izin menguatkan dan menambah informasi, Bapak Ibu, saya titip nanti kepada Pak Kasubag, pada Katimker, dan tentu kepada Bapak Ibu jabatan pejabat fungsional utama dan media yang ada di setiap Timker, mengingatkan disiplin kerja kita masing-masing. Memang untuk saat ini padat kegiatan kita di luar, tapi sekiranya ada teman-teman yang harus masuk kantor, mohon disiplin waktunya terkait jam kerja, karena tadi saya juga keliling-keliling, sudah jam 7.30 lebih sedikit, eh, masih ada yang belum ada, atau mungkin ada tugas-tugas lain. Tetapi sekiranya ada teman-teman yang tidak mendapat tugas pada hari yang sama, jadi harus betul-betul memperhatikan, karena akan berpengaruh kepada kinerja organisasi dan juga kinerja personal. Tetapi jauh lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, izin saya melakukan pendekatan agama bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik, dan ketika kita molor 1-2 menit kemudian akumulasinya menjadi 1 hari misalnya, maka kita menandatangani dan menerima gaji sebenarnya yang tidak terlalu bersih karena kita tidak bersih secara waktu. Ini pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan sehingga nanti kita betul-betul membawa pulang rezeki keluarga itu rezeki yang memang halalan thayyiban. Jadi ini sepele memang, tapi ini adalah poin yang perlu kita perhatikan. Ya, jam kerja walaupun bisa dikonversi, bisa diganti, tetapi adalah bentuk komitmen kita untuk melakukan yang terbaik. Kemudian yang kedua, selain LSP ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon kepada semua kita yang mendapatkan dispo tugas, ya, selain tentu teman-teman yang melaksanakan kegiatan Timker, ada yang mendapatkan disposispo. Mohon setiap selesai melaksanakan tugas ada laporan ke saya dan juga kepada Kak Subag atau ke Timker terkait supaya kita bisa mengetahui bahwa yang dibahas di sana itu apa, karena kehadiran kita adalah perwakilan institusi, perwakilan direktorat. Apalagi misalnya kita bertugas di luar dari KL yang kita bertugas ini. Kemudian di samping pertanggungjawaban, kita mengetahui bahwa kita bertanggung jawab dengan informasi yang diperoleh dan juga informasi yang kita sampaikan ketika kita menjadi perwakilan dalam tugas-tugas. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, eh, mohon izin dan saya selaku yang dipercayakan untuk memimpin lembaga ini, mengingatkan terus kita untuk mentaati diri kita, meregulasi diri kita. Saya masih melihat ada teman-teman yang merokok tidak di tempatnya. Mohon sekali lagi, saya pernah sampaikan di Ngomando, ini pahit.
tapi mohon ditelan. Saya tidak ingin melihat lagi ada teman-teman yang merokok saat tugas di tempat yang bukan pada tempatnya. Kita ingin memberikan pelayanan terbaik. Bapak Ibu izin, kata impresif yang saya pikirkan jauh sebelum dipercaya ini adalah kata-kata yang harapannya menjadi motivasi. Secara akronim itu memang panjang. Inklusif, integratif, modern, profesional, empati, sistemik, dan futuristik itu adalah akronim. Tapi yang penting adalah kata impresif itu terkesan. Nah, kita ingin memberi kesan baik terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita layani kepada halayak dan konsumen kita itu adalah impresif baik itu, kesan baik. Jadi mohon sekali lagi, kalau ada hal-hal yang saya bawa itu baik tapi pahit, mohon itu ditelan. Karena ini untuk kemaslahatan kita semua, saya tidak ingin menyentuh pribadi. Ada orang mengatakan meninggalkan rokok itu kaya, itu bukan pelajaran yang benar. Karena ada juga orang yang tidak merokok yang tidak kaya. Artinya pengambilan pelajaran itu tidak tepat. Tetapi bagi kita yang pas adalah kita menunjukkan bahwa kita itu penting dan baik bagi orang lain. Itu. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak rokok sehat, banyak juga orang yang nggak merokok nggak sehat. Jadi dua hal itu, kesehatan dan kekayaan itu bukan persoalan tidak merokok dan merokok. Tapi bagaimana kita menunjukkan komitmen kita bahwa menunjukkan yang terbaik untuk orang lain dan juga diri kita adalah itu yang paling penting. Sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, ini pahit, tapi mohon ditelan untuk kebaikan kita semua. Saya lihat pimpinan kita sebelumnya, para seluruh pegawai sebelumnya sudah mengupayakan bahwa kantor kita ini sudah berpenampilan baik, secara kesannya sudah bagus, mohon itu dipertahankan, dan segala yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Ini untuk kebersamaan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ini pahit benar, jadi kita perlu sama-sama saling mengingatkan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Kasubag TU dan Bapak Ibu pejabat fungsional dan tentu Timker dan semua teman-teman, terutama yang hari ini sudah menginisiasi kegiatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat berkarya teman-teman sekalian, kita berikan yang terbaik. Statement saya yang terbaru, yang saya bold di PMPK, grup MPK, saya ulang-ulangi. Setiap kita adalah kekuatan. Setiap kita adalah kekuatan. Saya beri satu contoh. Ada sampah satu lembar yang di tangan kita. Kalau kita membuangnya, bahwa kita telah memberikan pekerjaan berat kepada orang lain. Tetapi kalau sampah itu kita pegang, kemudian bawa ke tempatnya, bahwa kita telah menjadi kekuatan bagi teman-teman kita yang lain. Saya kira itu. Jadi tetap semangat, jaga kekompakan. Selamat berkarya, teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur atas sambutan dan arahan. Sama-sama. Silakan dilanjutkan, silakan. Baik, terima Ya, kasih. kami izin sambilan melaksanakan juga rapat kecil di internet. Silakan. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara intinya, yaitu berbagi informasi terkait pengembangan SLB sebagai LSPP1 atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Seru Pasinggi selaku tenaga ahli di Direktorat PMPK yang berada di tim Ke1 yang menangani SLB sebagai LSPP1. Kepada Pak Seru kami persilahkan. Maaf, Pak Dias, mungkin Pak Fajar. Oh, Pak Fajar, oh iya, maaf. Iya, Yang akan menyampaikan adalah Oke, Pak nggak apa-apa. Fajar. Iya. Baik. Baik, terima kasih Mas Dias. Yang kami hormati Direktur PMPK, Pak Dr. Baharudin SPDMPD, para pejabat ahli utama, Pak Yas Wati, terima kasih Pak Yas, Pak Waspodo, dan juga Kasubag TU, Pak Rahmat Taufik Pasaribu, dan juga rekan-rekan Katimker, dan juga rekan-rekan pegawai di lingkungan Direktorat PMPK, baik yang ASN atau non-ASN. Topik kita kali ini dari tim Ke1 adalah terkait dengan pengembangan SLB menuju ke LSPP1.
Eh, mungkin bisa di-share screen Mas Eko untuk paparannya. Oke, baik, bisa di slideshow ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, materi kali ini adalah pengembangan SLB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak P1 atau LSPP1. Mempunyai tujuan, ada dua tujuan, yaitu ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum adalah mengembangkan SLB sebagai LSPP1, yaitu lembaga sertifikasi yang memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta didik. Kemudian di tujuan khusus, itu yang pertama adalah mengembangkan rintisan pengembangan SLB sebagai LSPP1 pada bidang keterampilan yang dilatihkan di sekolah. Kemudian mengembangkan SK3PD pada 20 bidang keterampilan yang tercantum dalam kurikulum 2013 pendidikan khusus. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan skema sertifikasi kompetensi pada 20 bidang keterampilan berdasarkan SK3PD yang telah ditetapkan, dan kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan pelatihan asesor pada SLB yang ditetapkan sebagai LSPP1 bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selanjutnya. Next, Mas Eko. Terus apa nih? Sudah next ini di sini. Ini belum ya? Masih tujuan. Sepertinya jaringannya Mas, jaringan wifi-nya ini bermasalah. Coba saya bantu ya Mas Eko ya. Oke, oke. Oke, baik. Berikutnya adalah terkait dengan jaringan kerjasama yang kita lakukan, yaitu dari Kemendikbudristek, tentunya kita dari Direktorat PMPK, Dirjen Policy Adjustment, dan juga ada Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja, khususnya di Direktorat Bina Pelatihan dan Profesi ya. Kemudian BNSP, kemudian SLB itu sendiri, Asosiasi Dunia Usaha dan Dunia Industri, P4TK, dan juga bekerjasama dengan BPPMV. Selanjutnya, ini adalah sejarah singkat terkait dengan sejarah kita ya dari Direktorat PMPK untuk mengembangkan SLB sebagai LSP. Yang pertama adalah ya, awalnya ini disebut sebagai SKKNI. Dunia kerja tidak hanya memperhatikan calon pegawai dari sisi kualifikasi, tapi juga dari sertifikat kompetensi yang diatur dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang kita singkat SKKNI. Kemudian selanjutnya berkembang ketika SKKNI itu merupakan standar kompetensi kerja untuk calon tenaga kerja pada umumnya, sehingga itu sulit dicapai oleh penyandang disabilitas. Makanya Kemnaker memberikan solusi dengan penyusunan standar kompetensi kerja khusus bagi penyandang disabilitas yang bisa kita sebut SK3PD. Kemudian, kenapa ada 20 jenis keterampilan? Ini merupakan keterampilan yang banyak dikembangkan oleh sekolah berdasarkan hasil pendataan tahun 2016 dan juga berdasarkan kearifan lokal ya di setiap wilayah di SLB yang
akan menjadi LSPP 1. Kemudian diperkuat juga oleh Perdirjen Didasmen tentang struktur kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga pedoman implementasi kurikulum 2013 pendidikan khusus yang memuat 20 jenis keterampilan ini dalam lampiran tadi, kompetensi dasar. Selanjutnya. Di dalam pengembangan SLB menjadi LSP ini ada dua paket keterampilan ya. Yang pertama paket 1 itu terdiri dari keterampilan tata boga, tata busana, tata kecantikan, tata graha, TIK, perbengkelan motor, sablon, souvenir, batik, budidaya tanaman. Dan paket yang kedua adalah pijat atau masas, kemudian teknik penyiaran radio, seni musik, seni tari, seni lukis, desain grafis, fotografi, elektronika, alat rumah tangga, budidaya perikanan, dan juga budidaya peternakan. Selanjutnya. Nah, ini adalah skema 10 keterampilan tahap pertama. Jadi untuk tata boga itu ada 2 rumpun dan ada 12 skema. Yang pertama patisserie itu terdiri 6 skema sertifikasi. Yang kemudian jasa boga itu adalah 6 skema sertifikasi. Kemudian tata busana itu ada 2 rumpun, terdiri dari 4 skema. Menjahit busana 3 skema, menghias busana 1 skema. Kemudian tata kecantikan itu ada 3 rumpun, terdiri dari 25 skema. Yang pertama tata kecantikan kulit ada 8 skema, tata kecantikan badan dan anggota badan 6 skema, tata kecantikan rambut 11 skema. Kemudian tata graha 2 rumpun. Yang pertama pekerjaan kebersihan ada 13 skema, pekerjaan aksesoris gedung dan taman itu 6 skema. Kemudian untuk souvenir ada 2 rumpun, terdiri dari 10 skema, pembuatan souvenir junior 8 skema, pembuatan souvenir senior itu 2 skema. Dan TIK ada 2 rumpun, terdiri dari 7 skema, perbaikan dan perawatan komputer 1 skema, kemudian yang kedua adalah sistem operasi dan aplikasi itu 6 skema. Kemudian cetak saring atau sablon ada 2 rumpun, terdiri dari 4 skema. Yang pertama cetak sablon kain basah 3 skema, kemudian cetak sablon stiker kering itu 1 skema. Dan untuk membatik itu ada 3 rumpun, terdiri dari 24 skema. Batik untuk disabilitas fisik dan sensorik itu 7 skema. Batik untuk disabilitas mental, intelektual, dan ganda itu ada 9 skema. Batik untuk disabilitas intelektual dan ganda itu 8 skema. Kemudian perbengkelan sepeda motor itu ada 3 rumpun, terdiri dari 3 skema. Yang pertama perawatan rangka sepeda motor itu 1 skema. Perawatan mesin sepeda motor ini 1 skema ya Pak ya, seru ya. Skema 1. Ya. Kemudian perawatan kelistrikan sepeda motor. Kemudian budidaya tanaman hortikultura itu ada 3 rumpun, terdiri dari 18 skema. Budidaya tanaman sayuran ada 6 skema. Budidaya tanaman buah 6 skema dan budidaya tanaman hias 6 skema. Jadi di 10 keterampilan itu ada rumpun sebanyak 24 rumpun dan jumlah skema keseluruhan adalah 126 skema. Ini merupakan progres dari 2016 dan 2023. Pada tahun 2016 itu kita mereview kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 13 ya untuk pendidikan khusus untuk program kemandirian keterampilan jenjang SMALB. Kemudian di tahun 2017 direktorat kita yang masih pada waktu itu adalah Direktorat PPKLK itu bekerjasama dengan BNSP, Kemnaker dan dunia usaha dunia industri terkait dalam pengembangan program pendidikan vokasi, antara lain adanya surat rekomendasi untuk pengembangan standar kompetensi kerja khusus SKKK penyandang disabilitas. Itu sebagai rujukan untuk uji kompetensi peserta didik penyandang disabilitas. Di tahun 2018 kita menyusun draft standar kompetensi kerja khusus dalam rangka sertifikasi keahlian peserta didik penyandang disabilitas.
Di tahun 2019 kita memverifikasi SK3PD untuk paket 1. Kemudian di 2020 penetapan 10 SK3PD paket 1 oleh Dirjen. Kemudian teregistrasi Kemenaker ada 4 SK3PD paket 1, yaitu tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan tata geraha. Kemudian penyusunan draft skema SK3PD paket 1 dan juga penyusunan draft SK3PD paket 2. Di tahun 2021 teregistrasi Kemenaker 6 SK3PD paket 1 budidaya tanaman, cetak saring sablon, seni membatik, dan perbengkelan motor. Dan penyusunan draft skema SK3PD paket 1, penyusunan draft peraturan direktur PMPK tentang pemaketan pekerjaan berdasarkan SK3PD paket 1, dan juga ada verifikasi terkait dengan SK3PD paket 2. Di tahun 2022 kita merevisi skema SK3PD paket 1, kemudian memfinalisasi skema SK3PD paket 1, dan juga memverifikasi 52 calon LSP, kemudian penetapan 10 CLSP Angkatan 1 sebanyak 10 keterampilan, dan penyusunan dan finalisasi dokumen LSPP 1 Angkatan 1, kemudian ada pelatihan asesor paket 1, dan juga launching skema paket 1. Kemudian di tahun 2023, kita memberikan apresiasi kepada 10 calon LSP Angkatan 1, kemudian kita melakukan full assessment di 10 CLSP Angkatan 1, pleno penetapan CLSP menjadi LSPP 1, dan juga melakukan witness verifikasi dan juga penetapan 10 LSP Angkatan 2 untuk 8 keterampilan. Dan kemudian penyusunan dan finalisasi dokumen LSPP 1 Angkatan 2, dan juga melakukan pelatihan asesor Angkatan 2. Nah, ini merupakan tahapan penyusunan SK3PD hingga skema, ada 14 tahapan ya. 14 tahapan, ini mungkin nanti bisa dibaca. Lanjut. Ini adalah infrastruktur untuk sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Lanjut aja Mas Yes. Nah, ini adalah rencana pengembangan untuk 2024 sampai dengan 2027. Jadi di 2024 nanti kita akan mencoba untuk penetapan SK3PD paket 2 oleh Eselon 1 Kemendikbudristek, dan juga melakukan registrasi SK3PD paket 2 oleh Kemenaker. Juga melakukan uji publik draft skema, verifikasi draft skema, dan juga kesepakatan bersama Kemendikbudristek dan BNSP tentang skema sertifikasi kompetensi. Kemudian juga pemberlakuan atau launching skema sertifikasi kompetensi secara nasional. Di tahun 2025, rencana pengembangannya adalah paket 1 itu kita melakukan bimbingan teknis pelaksanaan LSPP 1, kemudian juga supervisi pelaksanaan uji sertifikasi, dan juga penambahan baru 3 LSPP 1. Untuk yang paket 2, kita rencana untuk penetapan skema sertifikasi profesi SK3PD paket 2, penyusunan pedoman SLB sebagai LSPP 1, penetapan rintisan SLB sebagai LSPP 1, melakukan pelatihan asesor, penyusunan MUK, dan juga penetapan skema sertifikasi. Di tahun 2026, untuk paket 1, melakukan evaluasi program rintisan LSPP 1, melakukan review SK3PD dan juga skemanya, kemudian juga melakukan pengembangan sasaran rintisan. Untuk paket 2, kita merencanakan untuk bimbingan teknis pelaksanaan LSPP 1 dan juga supervisi pelaksanaan uji sertifikasi. Kemudian di tahun 2027, rencana pengembangannya adalah untuk paket 1, pengembangan LSPP 1 secara nasional. Dan untuk paket 2, evaluasi program rintisan LSPP 1, mereview SK3PD, juga review skema SK3PD, juga kita akan melakukan pengembangan sasaran rintisan. Selanjutnya. Ini update proses dari yang paket 1 per 29 Desember 2023. Ini sudah selesai melakukan witness di 10 LSPP 1 dan dinyatakan sebanyak 32 siswa kompeten dan berhak mendapatkan sertifikat kompeten berlogo Garuda
serta berlaku secara internasional. Untuk paket 2, penyusunan SK3PD paket 2 sudah mencapai T6, itu verifikasi oleh Kemnaker, menuju T7, itu merupakan penetapan oleh PSKP Kemendikbudristek. Untuk SK3PD paket 1, ini teregistrasi oleh Kemnaker. Ini ada keputusan Dirjen Lat Pro untuk setiap keterampilan dari tata boga, tata kecantikan, tata busana untuk sebanyak 10 keterampilan. Ini sudah ya. Kemudian untuk skema paket 1 merupakan pengesahan BNSP banyak 10 keterampilan. Ini sudah dilakukan untuk hasil uji publik dan juga pengesahan BNSP. Oke, selanjutnya. Dan ini merupakan peraturan Direktur PMPK tentang pemaketan pekerjaan berdasarkan standar kompetensi kerja khusus bagi penyandang disabilitas tanggal 24 November 2021. Nah, ini dari 10 keterampilan. Dan untuk dokumennya, ya lanjut ya. Untuk dokumen-dokumen bisa nanti di s.id ya untuk SK3PD skema. Juga ada SK Dirjen Pembinaan dari Kemnaker, skema paket 1, peraturan Direktur PMPK, SK SLB, dan sampai dengan rekap rinci untuk skema paket 1. Next. Ini merupakan surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sebagai tindak lanjut RSKKNI peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian ini arahan Kemnaker untuk penetapan SK3PD oleh Eselon 1 dan juga Dirjen Paudidasmen terkait dengan SK3PD pada 10 bidang keterampilan paket 1. Baik, itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengembangan SLB LSPP 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajar sudah menyampaikan materi tentang SLB sebagai LSPP 1. Berikutnya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, Pak Yaswardi. Oke, kita buka 3 penanya dulu ya. Kami silakan untuk Pak Yaswardi terlebih dahulu. Silakan, Bapak. Oke. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Pak Kesuba, Pak Fajar yang saya hormati sebagai narasumber berkesempatan ini, Bapak dan Ibu Ketua Tim Kerja dan semua yang hadir. Pak Fajar, terima kasih informasinya. Ya, sangat menarik bagi saya gitu ya. Dan ini sangat penting sekali kita pahami dan dapat kita komunikasikan. Ada beberapa hal mungkin ya saran ya Pak Fajar dan juga Pak Heru yang ada di timnya. Khusus SLB yang sudah LSPP 1 ataupun yang akan. Ada beberapa hal yang harus memerlukan penguatan terhadap satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang pertama ya, mungkin kita sudah punya Pak Fajar, tapi saya ingin gitu ya menyampaikan sekaligus memperkuat informasinya. Kita perlu informasi data ya yang ada di SLB berbasis kepada SWOT analisis. Jadi data-data berbasis pada SWOT analisis, kita akan mengetahui apa yang menjadi potensi kekuatan dari SLB, apa yang menjadi kelemahan dari SLB yang ada, apa yang menjadi peluang ya di sekitar SLB yang ada, apa yang menjadi tantangan dan ancaman. Dari data berbasis SWOT analisis ini, kita akan memudahkan ya mendeteksi sekaligus mengembangkan program ke depannya. Itu poin yang pertama. Syukur-syukur data berbasis SWOT itu sudah ada Pak Fajar. Kalau belum, ini bagian yang harus kita tindak lanjuti. Yang kedua adalah SDM sebagai sopoguru, gitu ya, sumber daya manusia.
terutama guru-guru ya yang terampil di dalam vokasi dengan segala keterbatasan SDM yang ada, kita mendorong gitu ya SLB yang sudah LSP P1 ataupun yang belum Pak Fajar untuk benar-benar melakukan penguatan terhadap pendekatan kolaborasi terutama dengan praktisi yang ada di sekitar sekolah yang memiliki skill gitu ya, tetapi di satu sisi mungkin punya keterbatasan di pedagogik karena beliau bukan sebagai seorang guru. Jadi praktisi yang potensial yang punya skill itu harus kita data dan kita jadikan itu sebagai mitra untuk dihadirkan ke sekolah. Saya rasa mereka itu akan senang dan bangga. Apalagi ini adalah untuk peserta didik penyandang disabilitas, saya rasa mereka itu akan sangat care, sangat peduli nantinya. Dengan catatan, keterbatasan pedagogik yang ada di dalam praktisi itu sendiri Pak Fajar, itu perlu didampingi oleh guru yang ada di SLB. Karena bagaimanapun juga ya, karena pendekatan kita adalah pendekatan pedagogik ya, bagaimana membelajarkan atau memberikan skill pada anak, pedagogik itu satu hal yang harus dimiliki ya. Untuk itu keterbatasan yang ada dari praktisi yang ada itu didampingi oleh guru yang ada di satuan pendidikannya. Lalu yang ketiga yang sering disampaikan oleh Pak Direktur, mungkin sudah dilakukan Pak Fajar, yaitu modifikasi kurikulum. Bagaimana ya LSP tersebut itu tentu harus diperkuat programnya melalui modifikasi kurikulum. Sifatnya adalah needs assessment ya, berdasarkan kepada kebutuhan. Berbasis kepada kebutuhan itu nantinya, saya yakin dan percaya di situ akan terjadi nanti penguatan program. Jadi apa yang dibutuhkan itu, tentu itu akan kita jadikan menjadi program yang harus kita kembangkan. Jadi modifikasi kurikulum ya sesuai dengan keterampilan ya, yang menjadi core dari beberapa LSB yang ada, ini menjadi perhatian kita. Lalu ya, tidak kalah pentingnya adalah yaitu bagaimana kita melakukan kolaborasi. Ya. Kolaborasi terutama dengan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fajar, Kemnaker. Kemnaker dalam hal ini mungkin kita turunkan dengan UMKM terdekat, UMKM potensial yang ada di sekitar SLB. Karena apa? Mungkin kita sudah punya produk di SLB, tetapi produk itu kan perlu dikenalkan. Kita berharap UMKM proaktif dalam hal ini. Untuk itu apa? Kita perlu memperkuat kompetensi kepala sekolah yang ada di SLB, yaitu kompetensi entrepreneurship, kewirausahaan, Pak. Jadi kompetensi kewirausahaan itu nggak semua kepala punya. Tetapi juga tidak sulit sebenarnya, sehingga di dalam advokasi, pendampingan atau BIMTEK nantinya, Fajar, salah satu kompetensi yang kita berikan kepada tim SLB adalah yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship tetap berbasis data. Entrepreneurship itu tidak sekedar data, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita dengan baik. Di sini yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi berbasis data dan kebutuhan. Ini perlu kita lakukan dengan UMKM. Lalu UMKM yang mungkin ada di luar jangkauan sekolah atau agak jauh, itu juga kita data yang potensial untuk bisa kita kenalkan produk kita, sekaligus kita berharap UMKM itu sebagai bapak angkat lah gitu ya, yang akan mempromosikan produk-produk kita. Kalau tidak nantinya, saya khawatir ya produk-produk yang ada itu akan terparkir di sekolah. Di satu sisi kita perlu mengkomunikasikan, menjual mungkin bahasanya kurang pas Pak Fajar, mengkomunikasikan, mengenalkan produk-produk unggulan yang ada di SLB kita. Ya. Beberapa hal ini mitra inovasi dan UNICEF itu juga kita ajak, dia punya program dan punya anggaran Pak Fajar. Kita gandeng beliau, kita kenalkan, kita ajak. Syukur-syukur juga sudah Pak ya. Jadi dalam hal ini menurut saya yang harus kita perkuat sekarang ini adalah pertama adalah modifikasi kurikulumnya, lalu SDM-nya, terutama bagaimana entrepreneurship. Lalu kepada anak-anak kita, tidak cuma skill yang kita berikan gitu ya. Walaupun itu lembaga sertifikasi profesi, tidak cuma skill. Banyak hari ini Pak Fajar, anak-anak kita potensial skala skill, tapi karakternya tidak mulia, tidak agile. Akibatnya, banyak perusahaan menerima sesaat, setelah itu tidak dilanjutkan. Karena apa? Tidak melihat karakter mulia di dalam diri anak kita. Kalau itu yang terjadi, ini akan menjadi prihatin ya. Sehingga LSP kita itu mungkin diterima sesaat, tetapi kedepannya sulit. Jadi karakter ya. Karena bagaimanapun juga di dunia luar sana ya Pak Fajar, rekrutmen untuk tenaga profesional, terutama untuk skillnya,
itu sudah diakomodir, tetapi tidak berhenti di sana. Beliau akan melihat karakter daripada yang akan direkrut, terutama adalah pekerja yang akan direkrut. Skill oke, tapi karakter mulia ini harus berbanding lurus dengan skill yang ada. Saya rasa ini beberapa poin Pak Fajar, moga-moga nanti kita bisa diskusikan lebih teknis. Terima kasih, apresiasi saya kembalikan kepada moderator dan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Yaswardi. Mau dijawab langsung atau? Ya, biar nggak lupa ini. Ya, baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yas atas, saya kira ini bukan pertanyaan, cuman sebagai ini ya dari Pak Yas masukan atau arahan ya untuk pengembangan SLB sebagai LSP 1. Jadi memang ada 3 poin yang tadi disampaikan oleh Pak Yas. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan SDM, kemudian terkait dengan modifikasi kurikulum, dan juga ada data SWOT analisis tadi ya Pak Yas ya. Nah ini memang untuk 3 hal ini kita akan coba untuk dengan tim Pak Yas untuk coba untuk kita elaborasi terkait data SWOT analisis ini juga, dan juga untuk penguatan SDM yang tadi juga melibatkan beberapa praktisi ya Pak Yas ya, yang memang ahlinya dalam bidang untuk, memang benar Pak Yas, jadi karakter anak-anak ini memang belum ini ya, belum keluar gitu ya Pak. Betul. Jadi ketika dari perusahaan itu mempekerjakan mereka, memang ada kalanya memang setelah itu tidak dipanggil lagi. Betul. Jadi PR bagi kita semua. Terima kasih Pak Yas atas masukannya. Kita akan diskusikan dengan tim untuk membuat program-program terkait dengan 3 hal yang tadi disebut oleh Pak Yas. Pak Yas, terima kasih. Nanti kita terima kasih Pak Fajar. Silakan. Baik, selanjutnya mungkin dari ini ada banyak pertanyaan nih, banyak yang raise hand. Mungkin dari Pak Janaka dulu ya Bu Titi ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, LSP P1. Berarti pihak 1 pemahamannya apa itu? Arti pihak 1 berarti ada pihak 2, pihak 3. Itu pemahaman saya belum tahu apa itu arti pihak 1. Terus pertanyaan kedua adalah kita memiliki balai vokasi ya, seperti bisnis dan pariwisata. Di situ ada tata boga, ada kecantikan dan sebagainya, dan perhotelan di sana sudah lengkap. Bagaimana pola kerjasamanya dengan balai-balai vokasi? Seperti tadi kan di paket 1 ada ya mengenai tata boga dan sebagainya, keterampilan dan perhotelan. Itu saya melihat karena kemarin juga ada pelatihan untuk PT series dari Chef Perancis ya, kerjasama dengan itu. Nah mungkin ini juga sebagai bahan masukan saja, seandainya itu bisa kita kerjasamakan dengan Balai Vokasi Bisnis dan Pariwisata di Sawangan. Kemudian juga ada juga Balai Vokasi Pertanian di Cianjur, itu juga karena ada budidaya tanaman juga di sana lengkap, termasuk juga peternakan. Kemudian juga Balai Vokasi di Jogja, yaitu untuk kesenian dan keterampilan. Jadi ini mungkin sebagai bahan masukan saja, bagaimana pola, apakah sudah terjalin kerjasama atau pemahaman dengan balai-balai vokasi yang kemudian itu masih dalam satu kementerian gitu. Nah ini tentunya sebagai jalan masuk yang bagus. Jadi mungkin itu saran saya saja, ingin bertanya itu pertama mengenai arti pihak 1 itu apa, karena pemahamannya berarti ada pihak kedua dan pihak ketiga. Terus yang kedua, saya belum melihat ada kerjasama dengan balai-balai vokasi yang sudah ada di Kementerian Pendidikan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Janaka atas pertanyaannya. Mungkin ini Pak Seru ya bisa menjelaskan ya. Boleh. Oke, 1 silakan Pak Seru. Oke, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Janaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di LSP itu ada 3 LSP, yaitu LSPP 1, LSPP 2, dan LSPP 3. Untuk LSPP 1 ini adanya di satuan pendidikan yang mensertifikasi peserta didiknya sebelum masuk ke dunia kerja.
Kemudian yang kedua itu adanya di perkantoran, di pemerintahan atau mungkin di perkantoran swasta untuk mensertifikasi pekerja yang ada di dalam wilayah kantor itu. Kemudian yang ketiga ini adalah suatu lembaga sertifikasi yang akan mensertifikasi tenaga kerja yang ingin memperpanjang sertifikat. Karena sertifikat seorang asesi atau tenaga kerja itu hanya berlaku 3 tahun. Setelah 3 tahun mereka memperpanjang lagi. Dan khusus kita di SLB, karena kita belum ada LSPP 3 yang didirikan oleh asosiasi untuk skema anak disabilitas, sampai saat ini dalam audiensi kami dengan BNSP pada tanggal 27 Juni, kita diberi kelonggaran untuk anak disabilitas itu bisa memperpanjang sertifikatnya kembali pada LSP P1 yang ada di SLB. Jadi tidak harus ke P3 karena belum ada P3. Kemudian terkait dengan kerjasama dengan balai-balai, ini dalam proses penyusunan skema uji itu semua balai yang terkait dengan keterampilan yang di Sawangan, yang di Cianjur, kita rekrut untuk kerjasama termasuk di PPG, baik itu mereview skema kita maupun juga dalam proses penyusunannya mereka kita hadirkan sebagai narasumber dalam pertemuan penyusunan skema uji kompetensi. Nah, di dalam struktur LSP itu ada namanya satu bidang di dalam yaitu komite skema. Komite skema ini melibatkan para dunia industri yang akan senantiasa mereview skema kita itu apakah masih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan pada dunia kerja. Dan komite skema ini memberikan masukan kepada LSP untuk perbaikan-perbaikan skema, dan setelah melakukan perbaikan itu dia menyampaikan ke kita sebagai direktorat pembina LSP, dan kita teruskan untuk kita review skema yang baru itu bersama dengan BNSP. Saya kira itu informasi tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Seru. Saya lupa menambahkan, kemarin ada kebetulan perusahaan Jepang, di mana dia itu konsultan SDM untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Di mana di Jepang sendiri sudah ada ketentuan untuk menerima anak berkebutuhan khusus yang siap kerja. Nah kemarin itu mereka bertemu dengan saya, kebetulan salah satu boardnya itu teman, dan kebetulan kita diskusi. Kemarin kami hanya bisa menyarankan, saya lupa mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lagi untuk bisa bertemu membantu mereka. Jadi mereka itu kemarin itu kesulitan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang siap kerja gitu. Kalau misalkan serangkai begini, ini kan menjadi sebuah hal yang bagus bahwa mereka sudah memiliki sertifikat gitu, dalam artian untuk. Nah ini mungkin kedepannya nanti saya coba diskusi lagi dengan teman yang di konsultan SDM perusahaan Jepang itu. Mudah-mudahan, karena kemarin itu mereka kesulitan untuk mencari anak-anak berkebutuhan khusus yang siap kerja gitu. Jadi emang ada beberapa perusahaan, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti untuk bisa membantu teman-teman di anak-anak didik di SLB. Terima kasih Pak Seru, Pak Sajar, dan teman-teman. Sedikit tambahan ya, terkait dengan anak didik kita itu yang sudah dinyatakan kompeten dalam pelaksanaan witness untuk angkatan pertama dan angkatan kedua itu sudah ada 106 untuk 10 bidang keterampilan. 106 siswa. Nah, untuk sertifikat kita ini Pak Janaka, bahwa sertifikat itu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, dan itu sertifikat bilingual 2 bahasa yang mana itu bisa dipakai ke luar negeri manakala anak didik kita itu dalam percakapan bahasa Inggris itu bisa, atau bahasa Jepang itu bisa membantu mereka, itu bisa menggunakan sertifikat tersebut ke luar negeri. Selama ini memang ada masukan bahwa tenaga kerja kita selama ini kalau sama
sama kerja di luar negeri dengan tenaga kerja dari negara lain itu perlakuannya berbeda. Karena rata-rata tenaga kerja kita selama ini yang dari Indonesia belum memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga lewat pertemuan antara BNSP dengan Bapak Presiden beberapa bulan yang lalu meminta kepada LSP untuk menambah pelaksanaan sertifikasi baik itu untuk anak didik maupun juga untuk tenaga-tenaga kerja yang siap berangkat untuk ke luar negeri. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Seru telah menambahkan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, saya ambil dari kolom chat ini dari Pak Ngadirin. Apakah SK 3PD dan skema kompetensinya sudah tersedia di laman PMPK? Kemudian adakah panduannya bagi SLBP 1 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya? Dan apakah SK 3PD paket 2 sudah ditangani oleh Aselon 1? Mungkin bisa diberi tanggapan Pak Seru, Pak Fajar. Oke, silakan Pak Fajar duluan atau? Ya, terima kasih Pak Ngadirin. Untuk SK 3PD dan skema itu sepertinya belum ya ada di laman. Sudah masuk. Sudah ya? Laman. Sudah disampaikan oleh Bu Lia. Oh ya. Ya, sudah masuk. Sudah ada Pak Ngadirin. Ya. Itu panduannya Pak Seru ini? Panduan dalam proses ya. revisi lagi untuk kita upload di laman. Kemudian saya tambahkan untuk SK 3PD tahap 2 untuk 10 keterampilan sebenarnya itu sudah siap untuk kita ajukan ke eselon 1 yaitu ke BSKP. Namun perlu kita revisi lagi, kita sesuaikan karena ini ada peraturan baru terkait dengan kurikulum, karena SK 3PD kita itu juga sudah merujuk kepada kurikulum Merdeka, sehingga perlu kita lihat lagi satu atau dua kali satu pertemuan untuk memberi peraturan perundang-undangan dan juga dokumen-dokumen yang ada di SK 3PD untuk minta tanda tangan ke BSKP, dan setelah ditandatangani oleh Ketua BSKP itu kita akan teruskan ke Kemenaker untuk diregistrasi. Dan selanjutnya dari hasil registrasi nanti kalau sudah ada yang terregistrasi dari 10 itu kita lanjutkan untuk menyusun SK 3PD yang akan digunakan dalam proses uji kompetensi. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, nanti untuk penanya-penanya lain bisa langsung datang ke Timker 1, bisa langsung juga by chat di grup gitu ya, bahkan menemui langsung atau chat langsung ke Pak Seru, Pak Fajar atau Timker lainnya. Baik, mungkin itu. Terima kasih Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin kita akan masuk ke kuis aja langsung ya Pak ya. Oke, untuk di sini kita sudah sediakan ada dua pertanyaan, dan satu tadi kita ambil dari penanya gitu ya, pemenangnya gitu. Jadi nanti untuk pemenangnya saya serahkan ke Pak Fajar. Mungkin kita akan tebak lagu gitu ya, untuk kita akan mencari dua pemenang karena kita sudah siapkan dua lagu. Nah, udah siap teman-teman? Udah siap mau menebak lagunya? Sebentar. Ya, sebentar lagi saya akan putarkan lagunya. Mungkin kalau yang tahu jawabannya bisa langsung raise hand ya. Jadi siap-siap klik raise hand-nya. Oke, siap. Saya mulai ya. Atau bisa di kolom komentar. Kalau mau jawab di kolom komentar boleh. Ya, kalau jawab judul lagunya di kolom komentar. Jangan jatuh, Ya,
Kang Nana tuh yang pertama. Ya, ternyata sudah PMPK ada. siap. Baik, kita langsung ke lagu berikutnya ya. Ini lagu kedua, silakan siap ketik di kolom komentar. Cukup. Kita merdeka belajar. Ya, Ya, sudah. lagu pertama baik kita bocorkan dulu ya Pak ya. Lagu pertama judulnya adalah PMPK Siap. Kemudian yang kedua mungkin banyak versinya nih, tapi yang betul adalah Duta Merdeka Belajar. Ya, di sini yang di chat betul adalah Mbak Erika ya. Kang Nana pertama tapi Merdeka Belajar doang ini. Jadi Ya, yang menang kemudian adalah Mbak Erika, ini Duta Merdeka Belajar. ya, berarti pemenang pertama adalah Kang Nana, kedua Mbak Erika, yang ketiga nih Pak, tadi dari penanya siapa yang mau dipilih sebagai pemenang? Oh, penanya ya. Oke, Ya, Pak Janaka ya. Pak Janaka. Oke, berarti Pak Janaka mendapat door prize ketiga kita gitu. Terima kasih. Baik, kalau begitu untuk acara Bestari kali ini kita sudah selesai. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Wajar, Pak Direktur, semua teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan Pak Fajar, silakan. Ya, saya kira cukup Mas Dias. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk Bestari kali ini. Kami dari mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu setelah menghadiri Bestari. Baik, kalau gitu Bapak Ibu terima kasih kehadirannya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, Pak Heru, makasih. Siap Pak Yas, terima kasih Pak Yas. Ternuhun. Pamit ya. Wah, lidicin. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih.